Apakah Anda sering merasa cepat lelah, napas pendek, atau pusing meski hanya berjalan sebentar? Bisa jadi itu tanda bahwa tubuh Anda sedang menyimpan bom waktu berbahaya. Kolesterol yang menumpuk diam-diam di pembuluh darah, asam urat yang menyerang sendi, serta tekanan darah tinggi yang siap memicu stroke atau serangan jantung. Banyak orang baru sadar setelah terlambat, padahal kuncinya sering ada di dapur sendiri. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu pasien lansia di seluruh Indonesia. Dalam video ini, saya akan membongkar 8 rempah sederhana yang bisa menjadi sahabat terbaik Anda. Semua mudah ditemukan di pasar tradisional. Bahkan, sebagian bisa tumbuh di pekarangan rumah. Harganya murah, rasanya akrab, dan manfaatnya luar biasa untuk menjaga jantung tetap kuat, sendi tetap ringan, serta tekanan darah lebih stabil. Saya akan membahas satu persatu, mulai dari jahe hangat hingga daun salam yang sering diremehkan. Setiap rempah memiliki cara sederhana untuk dipraktikkan, lengkap dengan kisah nyata orang seusia Anda yang berhasil merasakan perubahan nyata. Dan di akhir, saya akan membocorkan sebuah rahasia khusus, kombinasi rempah yang sering diabaikan, tetapi efeknya bisa menyelamatkan nyawa. Jadi jangan berhenti di tengah jalan, tonton sampai selesai. Jika Anda ingin hidup lebih sehat, penuh energi setelah usia 65, tulis angka 10 di kolom komentar sekarang juga. Dan jika Anda punya pertanyaan lain tentang kesehatan, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar, menjawabnya, dan kita akan membangun ruang belajar kesehatan yang nyata, bermanfaat, dan penuh semangat. Mulai sekarang, mari kita buka pintu dapur, karena di sanalah kunci kesehatan sejati berada. Jahe bukan hanya rempah yang memberi rasa pedas hangat pada minuman jahe atau sup hangat. Di balik aromanya yang khas, jahe menyimpan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan kolesterol, menurunkan asam urat, dan menstabilkan tekanan darah. Zat aktif seperti gingerol dan shogaol membantu darah mengalir lancar seperti air sungai, menjaga pembuluh tetap elastis, serta menekan peradangan yang sering menjadi penyebab sendi kaku. Bayangkan, dengan segelas air rebusan jahe setiap pagi, tubuh Anda terasa hangat, jantung lebih ringan bekerja, dan risiko serangan jantung berkurang. Bukan teori rumit, tapi fakta sederhana yang sudah dibuktikan banyak penelitian. Mari saya ceritakan kisah Pak Andi, usia 67 tahun. Beliau dulu sering mengeluh pusing saat bangun pagi, tambah bapak, tekanan darahnya naik turun, dan sendi kakinya bengkak. Setelah rutin minum rebusan jahe hangat tanpa gula selama 3 minggu, tekanan darahnya stabil, jalan pagi jadi lebih ringan, dan ia bisa bermain dengan cucu tanpa cepat lelah. Hanya dengan langkah kecil, hasilnya besar. Cara praktiknya pun sederhana. Ambil 2 ruas jahe segar, cuci bersih, geprek sedikit, lalu rebus dengan segelas air. Minum selagi hangat, pagi atau sore hari. Bisa juga ditambahkan KE dalam masakan harian, dari sayur bening sampai tumis sayuran. Ingat, pilih jahe segar, bukan bubuk instan, agar manfaatnya tetap utuh. Apakah mudah dilakukan? Sangat mudah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda mau mencoba mulai besok pagi? Jangan tunggu sampai tubuh memberi tanda bahaya. Jahe kecil ini bisa menjadi pelindung besar bagi jantung, ginjal, dan sendi Anda. Kalimat pendek yang perlu diingat, jahe itu hangatkan tubuh, jaga jantung. Jika Anda masih setia menonton sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga kesehatannya. Kunyit sering disebut sebagai emas kuning, bukan hanya karena warnanya, tetapi juga karena khasiatnya yang begitu berharga. Di dalam kunyit terdapat kurkumin, zat aktif yang bekerja sebagai antioksidan kuat, membersihkan darah, dan menekan peradangan yang menggerogoti sendi.
Dengan konsumsi rutin, kunyit mampu menjaga pembuluh darah tetap lentur, mencegah plak kolesterol, serta menstabilkan tekanan darah yang sering naik turun setelah usia lanjut. Bayangkan darah Anda mengalir lancar tanpa hambatan, seperti sungai jernih yang mengalir tenang. Itulah efek sederhana dari segelas rebusan kunyit setiap hari. Tidak perlu obat mahal, cukup gunakan rempah yang selama ini mungkin hanya Anda anggap pewarna masakan. Mari saya kisahkan Ibu Rini, usia 70 tahun. Beliau dulu sering mengeluh nyeri lutut karena asam urat, dan dokter menyarankan mengurangi makanan tinggi purin. Selain itu, ia mencoba minum air rebusan kunyit 2 kali seminggu. Hasilnya, dalam 1 bulan, rasa nyeri berkurang, tidur malam lebih nyenyak, dan tekanan darahnya jauh lebih stabil. Cara membuatnya mudah sekali. Ambil 2 atau 3 ruas kunyit segar, cuci, iris tipis, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat, bisa ditambahkan sedikit madu untuk menyeimbangkan rasa pahit. Jika tidak sempat merebus, kunyit juga bisa diparut lalu diperas airnya, atau dimasukkan langsung ke masakan sehari-hari, seperti sayur lodeh, opor, atau nasi kuning. Kunyit juga mendukung fungsi hati, membantu tubuh mengolah purin agar kadar asam urat lebih terkendali. Artinya, satu rempah bisa melindungi darah, sendi, sekaligus organ penting di dalam tubuh. Apakah terlalu sulit untuk dilakukan? Sama sekali tidak. Mulai besok, cobalah 1 gelas kunyit rebus di pagi hari. Rasakan bedanya pada tubuh Anda. Ingat kalimat sederhana ini, kunyit itu emas bagi darah. Jika Anda setuju dengan manfaat kunyit ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba ramuan emas ini mulai besok. Kayu manis sering kita kenal sebagai penambah aroma manis pada kue atau minuman. Namun di balik keharumannya, kayu manis menyimpan manfaat besar bagi kesehatan. Senyawa aktif di dalamnya terbukti mampu menurunkan kadar trigliserida, kolesterol jahat LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL yang melindungi jantung. Lebih dari itu, kayu manis juga membantu menstabilkan kadar gula darah yang sering menjadi pemicu tekanan darah tinggi. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin. Jika gula darah dan kolesterol seimbang, mesin itu berjalan halus tanpa hambatan. Kayu manis membantu menjaga keseimbangan itu, sehingga darah mengalir lancar, jantung bekerja lebih ringan, dan risiko stroke menurun. Saya ingin berbagi kisah singkat Pak Joko, usia 65 tahun. Beliau dulunya sering pusing karena tekanan darah tinggi, ditambah kadar gula yang tidak stabil. Setelah rutin menambahkan setengah sendok teh kayu, manis bubuk KE dalam teh hangat setiap pagi, dalam 1 bulan tekanan darahnya turun, kadar gula darah lebih terkontrol, dan tubuh terasa lebih ringan. Cara memanfaatkan kayu manis sangat sederhana. Anda bisa merebus batang kayu manis lalu minum air rebusannya, atau menambahkan bubuk kayu manis segar KE dalam teh, kopi, bahkan bubur sarapan. Jangan berlebihan, cukup sedikit tetapi rutin, karena manfaatnya terletak pada konsistensi. Efek domino dari kayu manis sungguh luar biasa. Saat gula darah stabil, risiko kolesterol tinggi ikut turun. Ketika pembuluh darah tetap elastis, tekanan darah lebih mudah terjaga. Semua itu bisa Anda capai hanya dengan rempah kecil yang harum ini. Apakah Anda mau mencobanya besok pagi? Hanya perlu secangkir teh dengan kayu manis, dan tubuh Anda bisa mendapatkan perlindungan tambahan. Kalimat singkat yang mudah diingat, kayu manis, manisnya sehat. Jika Anda sependapat dengan manfaat kayu manis ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba rempah harum ini untuk kesehatan jantung dan tekanan darahnya. Bawang putih sudah lama dikenal sebagai bumbu dapur wajib. Tetapi tahukah Anda, bawang putih juga merupakan salah satu obat alami paling kuat? Senyawa utamanya bernama
alicin. Terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dicincang. Alicin inilah yang bekerja menurunkan kolesterol, melarutkan plak di pembuluh darah, sekaligus menurunkan tekanan darah tinggi. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air. Jika penuh kerak, air sulit mengalir. Alicin dari bawang putih membantu membersihkan kerak itu, sehingga aliran darah lebih lancar. Akibatnya, jantung tidak terbebani dan risiko serangan jantung pun berkurang. Mari kita lihat kisah Ibu Ratna, usia 66 tahun. Beliau sering mengeluh sakit kepala karena tekanan darah tinggi. Setelah mencoba saran sederhana, makan 1 siung bawang putih mentah setiap pagi, dalam 1 bulan tekanan darahnya turun, rasa pusing berkurang, dan ia merasa lebih segar setiap bangun pagi. Cara konsumsi bawang putih cukup fleksibel. Bisa dimakan mentah dalam jumlah kecil, dipanggang sebentar, atau dicampurkan dalam masakan. Namun, cara terbaik adalah makan mentah 1 siung kecil setiap hari agar alicin tetap aktif. Rasanya memang tajam, tetapi manfaatnya jauh lebih besar dari rasa pedas di mulut. Selain menurunkan kolesterol dan tekanan darah, bawang putih juga membantu kerja ginjal membuang racun dan kristal asam urat. Hasilnya, nyeri sendi akibat asam urat bisa berkurang perlahan. 1 siung kecil bawang putih berarti perlindungan besar untuk jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Apakah Anda berani mencoba? Ingat, langkah kecil hari ini bisa menyelamatkan kesehatan esok. Kalimat singkat yang mudah diingat, bawang putih kecil, manfaatnya besar. Jika Anda setuju dengan manfaat bawang putih ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa saja yang serius menjaga kesehatan jantung dan sendi. Kapulaga sering hadir diam-diam di dalam masakan berkuah atau minuman tradisional. Aromanya harum, rasanya sedikit manis, tetapi manfaat kesehatannya sungguh luar biasa. Rempah kecil ini kaya antioksidan yang membantu menurunkan kolesterol, melancarkan peredaran darah, sekaligus menjaga kesehatan jantung. Bagi penderita tekanan darah tinggi, kapulaga adalah sahabat sejati. Rempah ini bersifat vasodilator alami, artinya mampu melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan berangsur turun. Tidak hanya itu, kapulaga juga bersifat diuretik, membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan lewat urin. Ingat, salah satu penyebab hipertensi adalah menumpuknya natrium di dalam tubuh. Mari kita dengar kisah Pak Hasan, usia 68 tahun. Beliau dulu sering mengalami bengkak di kaki karena tekanan darah tidak terkontrol. Setelah rutin merebus 3 butir kapulaga dan meminumnya hangat setiap pagi selama sebulan, pembengkakan berkurang, tekanan darah stabil, dan ia bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Cara konsumsi kapulaga sangat sederhana. Ambil 2 hingga 3 butir kapulaga, rebus dengan segelas air, lalu minum hangat. Bisa juga ditambahkan dalam teh atau jamu buatan rumah. Kapulaga segar yang direbus lebih baik daripada serbuk instan, karena kandungan aktifnya masih utuh. Bagi penderita asam urat, sifat diuretik kapulaga membantu mempercepat pembuangan kristal asam urat dari tubuh. Dengan begitu, nyeri dan kaku pada sendi perlahan mereda. 1 langkah kecil di dapur, tetapi dampaknya terasa sampai kesehatan ginjal dan sendi Anda. Apakah sulit melakukannya? Sama sekali tidak. Cobalah mulai besok pagi, rebus beberapa butir kapulaga, dan rasakan bedanya dalam beberapa minggu. Kalimat singkat yang perlu Anda ingat, kapulaga, sahabat darah bersih. Jika Anda setuju dengan manfaat kapulaga ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap mencoba rempah harum ini untuk menjaga tekanan darah dan sendi tetap sehat. Lada hitam adalah salah satu rempah paling populer di dunia. Butirannya kecil, rasanya pedas menggigit, namun khasiatnya sungguh besar. Senyawa aktif bernama piperin di dalam lada hitam bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi,
sekaligus mempercepat metabolisme tubuh. Hasilnya, kolesterol jahat tidak mudah menumpuk, tekanan darah lebih stabil, dan tubuh terasa lebih ringan. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti jalan raya. Jika penuh hambatan, lalu lintas tersendat. Piperin dari lada hitam berfungsi seperti petugas yang membersihkan jalur, sehingga darah mengalir lancar tanpa hambatan. Inilah mengapa rutin menambahkan lada hitam segar pada makanan bisa menjadi perlindungan sederhana tetapi kuat. Mari kita lihat contoh Ibu Dewi, usia 72 tahun. Beliau sering mengeluh lutut kaku dan mudah lelah. Setelah 2 minggu rutin menambahkan lada hitam, segar KE dalam sup dan sayur tumis, ia merasa lutut lebih ringan, tidur malam lebih nyenyak, dan tekanan darahnya jauh lebih stabil. Perubahan kecil, hasil besar. Cara konsumsi lada hitam sangat mudah. Taburkan sedikit lada hitam segar yang baru digiling KE dalam makanan sehari-hari, sup sayuran, tumis kangkung, atau bahkan telur rebus. Gunakan secukupnya, jangan berlebihan, karena rasa pedasnya cukup kuat. Lada hitam segar jauh lebih baik daripada bubuk lama yang sudah kehilangan kandungan aktifnya. Selain membantu metabolisme lemak, piperin juga mendukung tubuh membuang racun dan kelebihan cairan yang sering memicu hipertensi. Bahkan bagi penderita asam urat, piperin membantu menekan peradangan di sendi, sehingga rasa nyeri berkurang perlahan. Apakah Anda siap mencoba mulai hari ini? 1 taburan lada hitam kecil bisa menjadi pelindung besar untuk darah dan sendi Anda. Kalimat singkat yang mudah diingat, butir kecil, kekuatan besar. Jika Anda setuju dengan manfaat lada hitam ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa yang benar-benar ingin menjaga tubuh tetap sehat dengan langkah sederhana. Cengkeh dikenal dengan aromanya yang tajam dan khas. Biasanya dipakai untuk masakan, kue, atau minuman tradisional. Tetapi jangan salah, di balik ukurannya yang kecil, cengkeh menyimpan manfaat besar untuk jantung, sendi, dan tekanan darah. Kandungan utamanya bernama eugenol, bekerja sebagai antioksidan, antiinflamasi, sekaligus pereda nyeri alami. Bayangkan tubuh Anda sering terasa kaku karena kolesterol tinggi dan asam urat. Dengan eugenol, darah tetap bersih, sendi lebih ringan, dan jantung terlindungi dari risiko plak yang menyumbat pembuluh. Cengkeh bekerja seperti penjaga kecil yang tidak terlihat, namun selalu siap melawan serangan penyakit diam-diam. Mari saya ceritakan kisah singkat Pak Suryono, usia 70 tahun. Ia sering susah tidur karena nyeri sendi akibat asam urat. Atas saran anaknya, ia mulai merebus 2 butir cengkeh dalam segelas air, diminum hangat setiap malam. Setelah 3 minggu, nyeri sendi berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan tekanan darahnya turun secara perlahan. Sederhana, tetapi hasilnya nyata. Cara memanfaatkan cengkeh sangat mudah. Rebus 2-3 butir cengkeh dengan segelas air mendidih, lalu minum hangat. Bisa juga dicampurkan KE dalam teh atau jamu. Rasanya agak pedas tajam, tetapi hangat di tubuh dan bermanfaat besar bagi kesehatan. Ingat, cukup sedikit, karena konsumsi berlebihan bisa membuat perut tidak nyaman. Cengkeh bukan hanya membantu melawan kolesterol dan tekanan darah, tetapi juga meredakan nyeri pada sendi. Itulah sebabnya rempah ini sudah lama dipakai dalam pengobatan tradisional di berbagai daerah Indonesia. Apakah terlalu sulit untuk mencobanya? Tentu tidak. Mulai malam ini, Anda bisa mencoba segelas rebusan cengkeh. Rasakan sendiri bagaimana tubuh lebih ringan dan tidur lebih nyenyak. Kalimat singkat yang perlu diingat, cengkeh, tajam lawan penyakit. Jika Anda percaya dengan manfaat cengkeh ini, tulis angka 7 di kolom komentar.
Dengan begitu, saya tahu siapa saja yang benar-benar ingin menjaga kesehatannya dengan langkah sederhana dari dapur sendiri. Daun salam hampir selalu ada di masakan Nusantara, terutama sayur berkuah dan sup. Banyak orang menganggapnya hanya sebagai pemberi aroma, lalu membuangnya setelah masakan matang. Padahal, di balik kesederhanaannya, daun salam menyimpan manfaat kesehatan yang luar biasa, terutama untuk kolesterol, asam urat, dan tekanan darah tinggi. Di dalam daun salam terdapat tanin dan flavonoid, dua senyawa alami yang mampu menurunkan kadar kolesterol total, sekaligus mencegah terbentuknya plak di pembuluh darah. Bayangkan, pembuluh darah Anda tetap bersih, seperti pipa air yang baru dicuci, sehingga aliran darah lancar dan risiko serangan jantung berkurang. Mari saya bagikan kisah Ibu Yanti, usia 69 tahun. Beliau sudah lama memiliki tekanan darah tinggi. Setelah rutin merebus 3 lembar daun salam dan meminumnya setiap pagi selama 1 bulan, tekanan darahnya menurun bertahap, tidurnya lebih nyenyak, dan ia merasa lebih segar saat bangun pagi. Tidak ada ramuan mahal, hanya daun sederhana yang selama ini sering diabaikan. Cara mengonsumsi daun salam sangat mudah. Ambil 3-5 lembar daun salam segar, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum hangat. Bisa juga ditambahkan langsung ke dalam sup atau sayur bening. Rasanya lembut, aromanya menenangkan, dan manfaatnya besar. Daun salam juga membantu fungsi ginjal membuang racun serta kelebihan asam urat. Hasilnya, nyeri sendi akibat penumpukan kristal asam urat bisa berkurang. Satu langkah kecil setiap pagi, dampaknya terasa sepanjang hari. Apakah Anda masih meremehkan daun salam? Mulai sekarang, lihatlah rempah sederhana ini sebagai penyelamat yang bisa menjaga darah, jantung, dan sendi tetap sehat. Kalimat singkat yang perlu diingat, daun salam sederhana, manfaat luar biasa. Jika Anda setuju dengan manfaat daun salam ini, tulis angka 8 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar siap menjaga kesehatan dengan cara sederhana namun efektif ini. Kita sudah membahas 8 rempah sederhana yang ternyata memiliki kekuatan besar untuk menjaga kesehatan setelah usia lanjut. Dari jahe yang menghangatkan tubuh, kunyit yang membersihkan darah, kayu manis yang menstabilkan gula, bawang putih si benteng alami jantung, kapulaga sahabat tekanan darah, lada hitam butir kecil bermanfaat besar, cengkeh tajam lawan penyakit, hingga daun salam sederhana dengan manfaat luar biasa. Semua ada di dapur Anda. Semua murah. Semua akrab di lidah kita. Namun ingatlah, rempah-rempah ini adalah pendamping, bukan pengganti obat dokter. Jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi, asam urat, atau hipertensi, tetaplah kontrol kesehatan secara rutin. Gunakan rempah sebagai sahabat harian yang memperkuat usaha Anda menjaga tubuh. Banyak orang berkata, "Saya sudah tua, sudah terlambat." Saya katakan, Anda belum terlambat, tubuh Anda masih mau pulih. 1 gelas rebusan sederhana setiap pagi bisa menjadi awal baru untuk hidup lebih sehat, lebih ringan, dan lebih panjang umur. Besok pagi, apa yang akan Anda pilih? Diam dan membiarkan bom waktu di dalam tubuh terus berdetak, atau mengambil langkah kecil dengan segelas ramuan alami? Jawab dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Kalimat penutup yang saya ingin Anda ingat, mulai besok pagi. Jika Anda siap mencoba, tulis angka 9 di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, sahabat, atau tetangga agar lebih banyak orang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe ke kanal Zulfa Hartati, karena di sana saya akan terus membagikan tips kesehatan praktis, murah, dan sesuai budaya kita. Saya ingin tahu, topik kesehatan apa lagi yang ingin Anda bahas di video berikutnya? Tulis ide Anda di komentar. Saya akan membaca semuanya.
karena kita sedang membangun komunitas lansia Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan penuh semangat. Anda belum terlambat. Pertanyaannya hanya satu. Besok pagi mau mulai.